Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia AirPods, jumpa lagi dengan kami di Dikala 2. Oke, jadi di sini aku moderator baru yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Kenalin, aku Zakiah Diah, bisa dipanggil Via, selaku staf muda Departemen Advokasrat Armabi 2023. Jadi, seperti biasa, Departemen Advokastrat selalu datang membawa isu-isu terkini yang telah dikaji pada acara Dikala. Hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada sahabat AirPods melalui podcast kali ini. Tapi guys, pada podcast kali ini aku nggak mau sendirian nih. Di sini aku bareng sama narasumber keren yang juga merupakan salah satu staf dari Departemen Advokastrat. Yuk bisa kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AirPods, kenalin aku Maharani Jayaning, biasa dipanggil Rani dari Kebidanan FKUB 2021, selaku staf ahli dari Departemen Advokasrat Armabi. Widih, halo Kak Rani. Nah, jadi di sini kita berdua bakal membahas apa yang sudah didiskusikan pada acara Dikala 2 yang sudah dilaksanakan pada 4 Agustus kemarin. Betul banget Via, di acara Dikala 2 kemarin, mahasiswa kebidanan sudah berdiskusi dan mengkaji bersama mengenai isu-isu terkini, baik itu dari lingkup kesehatan maupun dari kebidanan itu sendiri nih. Menarik banget kan? Jadi di Dikala ini, mahasiswi bisa berlatih mengkritisi isu-isu yang beredar di sekitar kita dan berharap kedepannya dapat peka terhadap isu yang ada. Wah, iya aku setuju banget sama Kak Rani. Dengar-dengar nih Kak, di Dikala 2 kali ini mengangkat tema tentang perselingkuhan ya Kak. Bener nggak ya? Terus kalau iya, ada alasan khusus kah dari Departemen Advokastrat untuk mengangkat tema ini? Nah, ya bener banget Via. Jadi dari Departemen Advokasrat tertarik untuk mengkaji isu tentang perselingkuhan. Kita ambil tema ini karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang beredar, baik dari kalangan artis maupun dari lingkungan sekitar kita. Saat ini perselingkuhan tidak hanya terjadi saat masih pacaran saja ya. Saat sudah berumah tangga juga masih ada loh peluang untuk berselingkuh dari pasangan. Bahkan yang paling miris, ada salah satu keluarga cemara, punya anak lucu dan istri sedang mengandung masih saja selingkuh dengan wanita lain. Nah, sebagai calon bidan tentunya kita tidak boleh diam saja dong atas permasalahan ini. Wah, keren banget Kak. Iya Kak, aku setuju banget dengan pendapat Kak Rani. Sebagai bidan, kita juga harus bertanggung jawab akan terciptanya keluarga yang harmonis. Tapi bentar nih Kak, aku mau tanya, perselingkuhan sendiri itu apa sih? Oke, let me tell you. Perselingkuhan ini merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan ini biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif atau mempertahankan diri sendiri, dan juga berbohong. Jadi gitu ya Via, kalau menurut kamu sendiri perselingkuhan itu gimana sih? Kalau menurutku sendiri ya Kak, perselingkuhan itu adalah hubungan antara individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Jadi semacam ada orang ketiga gitu Kak. Iya nih, aku setuju banget sama kamu. Ketika seseorang mengetahui pasangannya berselingkuh, tentu berbagai macam perasaan akan timbul ya. Mulai dari marah, sedih, terkejut, bingung, bahkan merasa terhina. Seorang akan merasa rendah diri karena mereka akan merasa kurang berharga atau kurang layak dicintai. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka ini akan merasa bahwa mereka sendirilah yang merupakan penyebab perselingkuhan itu terjadi. Selain itu, seorang juga akan merasa bingung atau bertanya-tanya sendiri mengapa pasangan mereka berselingkuh dan berusaha mencari sendiri apa sih yang salah dari hubungan mereka. Seorang juga akan merasa malu dan merasa terhina karena seolah-olah gagal dalam menjalani hubungan mereka. Bahkan, tak sedikit orang yang menjadi kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan impian tentang masa depan hubungannya.
Wah, panjang juga ya Kak penjelasannya. Ternyata dampak dari perselingkuhan itu sangat besar, terutama ke orang yang diselingkuhi akan merasa trauma ya Kak. Apalagi kan sekarang banyak tuh di sosial media, katanya udah pacaran bertahun-tahun, nikahnya sama yang lain. Udah nikah punya anak, selingkuh sama mantannya. Jadi kita seharusnya punya pegangan atau ilmu untuk antisipasi kalau amit-amit nih terjadi pada kita. Bener banget, Via. Itulah pentingnya sebuah komitmen dalam suatu hubungan antar dua manusia. Kita harus punya komitmen nih sebelum pernikahan dan setelah pernikahan, supaya hubungan pernikahannya awet tanpa masalah. Nah, komitmen sendiri itu adalah sebuah niat dan janji seseorang untuk mempertahankan sesuatu. Di sini konteksnya hubungan dan sudah seharusnya nih ada dalam tiap diri pasangan. Individu yang punya komitmen tinggi maka cenderung memiliki hubungan yang langgeng atau awet, Vi. Oh, jadi komitmen tuh janji ya, Kak. Kalau diingkari dosa besar dong ya. Oke, aku setuju sih dengan pernyataan tersebut. Ternyata komitmen itu penting ya, Kak. Jadi kalau bisa, komitmen harus dibangun dari awal kita mengenal, awal mulai ingin menjalin hubungan serius. Iya Via, bener banget. Tapi sebenarnya ya, lama kita mengenal itu kadang nggak berpengaruh loh sama komitmen yang dibuat, karena nggak menjamin juga. Kalau kita lama menjalani hubungan dengan seseorang, dia akan tetap setia sama kita. Yang menjamin tingginya komitmen ini adalah kualitas dari hubungan. Seperti apa yang akan kita lakukan dalam membentuk hubungan dengan pasangan. Dengan ini harapannya kita lebih tahu tentang pasangan kita, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya. Jadi kita lebih mengenali pasangan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oh iya, ngomongin tentang komitmen nih Kak. Menurut Kak Rani, ada nggak sih Kak perbedaan persepsi dan tingkat komitmen antara generasi muda dan generasi sebelumnya dalam menghadapi perselingkuhan dalam hubungan dan pernikahan? Kalau menurut aku nih ya, Vi, ada perbedaan persepsi antara generasi dulu dan muda. Karena zaman dulu kan manusia masih jarang ya yang punya gadget, sehingga lebih bodo amat lah terhadap sesuatu yang ada. Selain itu, generasi dulu tuh lebih memilih diam karena disebabkan tingkat patriarkinya yang tinggi. Sekarang perempuan kan lebih berani nih, lebih berani speak up, lebih berani menyebarkan ke media karena dipengaruhi juga dengan tingkat patriarkinya yang lebih rendah, dan banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang mendukung serta melindungi seorang wanita. Harapannya melalui speak up tadi, wanita atau korban perselingkuhan ini bisa saling mendukung satu sama lain dan mendapatkan hak-haknya kembali. Iya juga ya Kak, generasi dulu itu lebih memilih diam karena merasa aib. Untuk sekarang, orang yang speak up mengenai perselingkuhan juga lebih mendapat validasi dari orang di sekitar. Nggak terasa nih Kak, kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Menurut perspektif Kakak sebagai mahasiswa kebidanan, hal apa aja sih yang perlu Kakak disampaikan pada bimbingan pranikah sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian? Oke, jadi ini menurut pendapatku pribadi ya. Menurutku menurunkan angka perceraian ini dapat dimulai sebelum pernikahan melalui kelas catin, kelas calon pengantin. Kita dapat memberikan penekanan kepada catin bahwa pernikahan adalah suatu hubungan yang tujuannya mengikat kita sampai akhir. Jadi catin ini harus dipastikan memiliki keyakinan satu sama lain. Dan perlu diedukasi juga bahwa dalam suatu hubungan pasti ada titik jenuhnya. Tapi saat hal tersebut terjadi, bukan pasangannya yang harus diperbarui, tetapi kualitas hubungannya. Kalau menurut kamu nih Vi, sebagai mahasiswa kebidanan, gimana sih caranya atau bagaimana sih tanggapan kamu mengenai upaya untuk menurunkan angka perceraian? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya Kak, upaya untuk menurunkan angka perceraian itu bisa dengan memberikan sosialisasi bersama calon pengantin untuk mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pernikahan nantinya, mulai dari persiapan fisik sampai ke persiapan psikis. Nah, nggak lupa juga kita harus memberikan edukasi ke pasangan terkait dampak perceraian, baik bagi anak maupun keluarga, sehingga dapat mempersiapkan pernikahan yang lebih matang. Wah, iya ya. Setuju banget aku sama pendapatmu yang luar biasa banget ya. Ternyata banyak banget yang bisa kita bahas tentang perselingkuhan ini.
Wah, iya bener Kak, soalnya perselingkuhan kan suatu permasalahan besar, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Jadi harus benar-benar diantisipasi nih agar kejadian ini tuh nggak terus meningkat. Oke, tanpa terasa podcast kita sudah di penghujung pembahasan. Kali ini aku benar-benar menerima informasi yang baru dan aku akan simpulkan pembahasan kita terlebih dahulu ya. Jadi, perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Nah, perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif atau bersikap bertahan, dan berbohong. Setiap orang punya prinsip tentang perselingkuhan yang berbeda-beda. Yang perlu digarisbawahi dalam pernikahan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dari segi perempuan, jika harus diakhiri, maka dengan cara yang baik. Evaluasi diri dari dua belah pihak juga sangat diperlukan. Ada perbedaan persepsi antara generasi dahulu dan generasi muda dalam menghadapi perselingkuhan dalam hubungan dan pernikahan. Zaman dahulu masih jarang ada gadget sehingga lebih masa bodoh terhadap sesuatu yang ada. Dan generasi dahulu itu lebih memilih diam karena disebabkan tingkat patriarkinya yang tinggi. Sekarang perempuan lebih berani speak up karena dipengaruhi oleh tingkat patriarki yang menurun. Dan sebagai mahasiswa kebidanan, kita harus kritis dalam menanggapi suatu isu yang beredar di sekitar kita dan berupaya untuk menurunkan tingkat perceraian dengan memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin. Nah, baiklah, berakhir sudah podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Makasih banyak buat Kak Rani yang sudah bersedia sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Makasih ya Kak, sudah membagikan ilmu yang sudah didapat saat kajian kemarin yang tentunya sangat bermanfaat bagi pendengar setia AirPods. Ya, sama-sama Via, sudah menjadi tugas kita ya sebagai calon bidan untuk saling peduli dengan sesama, terutama dengan sesama perempuan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi informasi dengan para pendengar AirPods. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini memberikan banyak manfaat ya. Baik, terima kasih untuk penutupnya yang sangat baik. Saya, Zaki Hadiah, Zulfiani, dan teman saya, Kak Marani Cahyaning, sebagai narasumber podcast kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast kita selanjutnya ya. See you.